saya hormati Bu Tiko dan tim dari KAI. Yang saya hormati tim dari SLS lagi keluar dari sebentar Pak Antoni. Ya, saya hormati Pak GMRD kebetulan lagi di luar. Ada Info PWI, ada TV pengadaan dan PTT yang lain. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kami mengundang Bapak-Bapak Ibu semua untuk pembahasan beberapa topik. Nah, kebetulan ini saya sampaikan mohon maaf terlebih dahulu. Jadi Pak Setiadi yang mengundang di surat tersebut berhalangan hadir. Jadi mendadak beliau itu dipanggil Kementerian SDM terkait proyek TNT yang kembali memanas. Proyek TNT yang kembali memanas, jadi dipanggil Kementerian SDM karena hari Minggu kemarin itu ratas, semua menteri dipanggil, Satgas hilirisasi dipanggil, dan keputusannya TNT harus jalan. Sudah pokoknya. Jadi Pak Setiadi berhalangan hadir hari ini. Nah, agenda kita hari ini ada 5 agenda sesuai surat undangan. Jadi yang pertama update pembangunan proyek TKS 67. Nanti kita tolong Pak Iman dan tim Pak Iman ya kita update, dan nanti kalau ada diskusi mungkin bisa kita sedikitkan diskusi. Kemudian update pembangunan proyek terminal Kamasan dari ya. Nah, kemudian agenda 3 terkait perjanjian jasa pembukaan batubara. Jadi pertanggal 10 Maret kemarin ada surat dari Kalok mengusulkan adanya perubahan klausul-klausul dalam perjanjian. Pertama terkait perpanjangan batas waktu tanggal efektif yang diatur dalam pasal 4 ayat 3, kemudian penyesuaian jangka waktu mulai pelaksanaan pekerjaan, kemudian penyesuaian waktu penyelesaian pelaksanaan diklat. Ada beberapa penyesuaian yang diusulkan untuk diubah gitu ya. Mungkin nantinya akan kita tuangkan dalam adendum. Nah, kemudian agenda keempat pembahasan diklat. Jadi beberapa hari yang lalu juga kami sudah share diklat ke teman-teman Kalor, dan tadi sudah disampaikan juga ke kami hasil review dari tim Kalor. Nah, nanti kita akan bahas terkait diklat ini. Diharapkan sebelum COD diklat ini sudah bisa disepakati dan ditandatangani. Nah, agenda terakhir bukan puasa bersama. Tadi saya sudah tanya nanti di lantai 3. Jadi selesai harus jalan agenda kelima ini. Jadi agenda keempat itu selesai harus harus jalan agenda kelima sesuai jadwal. Jadi itu pembukaan dari saya. Mungkin sebelum kita masuk agenda pertama dari itu ada yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu yang saya terlambat tadi karena kebetulan ada Pak Dirut dan Pak Dirut tapi minta diantar ke Kamasan dulu. Jadi ada beberapa progres yang beliau pengen lihat, dia agak telat tadi. Nanti beliau mungkin insya Allah join sore ini juga. Dan hari ini dari Kalok sendiri saya tim lengkap Pak rolannya. Jadi dari operasi ada, dari Kapati sudah ada, termasuk wilayah Sumatera yang itu mewakili dari Sumatera, dari tim kantor pusat, kemudian ada dari SLS juga, dari Pak Antoni dan dari CRCC. Jadi nanti mudah-mudahan pembahasan kita terutama yang juklak ya, kita bisa lebih teknis, lebih bisa di-conclude cepat. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa mengerucut lah, karena memang target kita juga gede ya. Ini harusnya kemarin harus sudah selesai 18 Maret. Jadi itu kita coba usahakan seefektif
mungkin. Terima kasih atas undangannya Pak hari ini. Sekali lagi saya tadi mohon maaf atas keterlambatan. Terima kasih. Mungkin kita langsung membahas satu persatu soal yang saya Pak. Yang pertama mungkin TLS yang 7 dulu. Pak Iman, ada yang Pak Iman atau nanti PM aja ya? Bisa dibantu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum paparan muncul, intinya nanti dari kami akan menceritakan progres terkait di proyek CFTS 67. Ini di lapangan yang kami lakukan. Alhamdulillah saat ini secara komitmen masih di track, dan kami bahkan berencana mau ingin untuk percepatan. Dari Juni mungkin kita masih sangat confident di April lah. Itu yang akan kami lakukan karena apa? Tolak ukur untuk pengadaan komponen PLS maupun utama agreement juga dilakukan dengan Australia dan komit untuk dilakukan percepatan. Next. Sebelum ini. Ini tampilannya rada ini ya. Jadi untuk saat ini proyek ini sebenarnya dilaksanakan selama 20 bulan, mulai dari 4 November 2024 dan targetnya di Juli 2025. Saat ini progres sudah di angka 15,27%, dan insya Allah di akhir Maret ini ada beberapa komponen yang sudah masuk ke MOS dan juga FAT dan sebagai nanti terinstall. Jadi ini yang nanti akan menyumbangsi insya Allah di akhir bulan Maret ini di angka sekitar 25% ke atas. Jadi signifikan sekali karena memang ada MOS dan FAT yang sudah terjadwalkan. Saat ini progres-progres yang masih berlangsung yaitu terkait dengan engineeringan. Terkait engineering ini, karena kemarin secara kami detailkan ternyata engineering yang kami kelola itu sekitar 3.091 dokumen engineering. Dan alhamdulillah saat ini sudah terselesaikan di Maret ini, menyisakan sekitar nanti hanya sekitar di bulan Maret ini 800 yang lagi progres untuk closing. Jadi kami dalam penanganan proyek ini sudah memakai aplikasi atau platform yang mungkin nanti bisa dicontoh lah proyek-proyek lain. Jadi engineering segitu banyaknya kami selesaikan dalam waktu di 4 bulanan sudah sebenarnya efektif 4 bulan 3.091 dokumen, drawing dan lain-lain itu bisa kami selesaikan. Ini yang menjadi kenapa kami komit penyelesaian ini insya Allah benar-benar bisa kami capai. Kami bisa ada gambaran jelas ya. Karena engineering dari awal sudah smooth, dan engineering untuk pekerjaan procurement dan juga untuk pekerjaan di lapangan juga alhamdulillah sudah kita eksekusi. Sehingga saat ini kami ada 3 hal yang kami lakukan, yaitu di pekerjaan di lapangan, pekerjaan di domestik yaitu terkait fabrikasi struktur, dan juga kami monitoring untuk pekerjaan yang terkait dengan komponen impor ya, baik di Australia ataupun di Eropa. Jadi kami produknya produk yang quality oke lah ya. Benar-benar kami jamin quality dan jamin performa. Next. Ini terkait layout ya. Jadi sebagai gambaran kami di depan itu terkait ada zona untuk reluk. Ini saat ini alhamdulillah untuk pekerjaan gali timur terkait kami juga lakukan percepatan yang tadi ada 3 titik, kami sekarang sudah 5 titik untuk penggalian, sehingga ini harapannya sekitar kami targetkan di Agustus dan paralel dengan pekerjaan konstruksi untuk fondasi. Ini insya Allah
di sebelum Agustus ini sudah selesai, karena kita tambahkan. Nanti paralel di Agustus ini juga ada pekerjaan sipil yang bulan April kami akan datangkan juga tambahan untuk pekerjaan profile, dan insya Allah di Juni mungkin ini sudah ini, dan nanti di bulan 3 terkait komponen konstruksi TLS sudah bisa kami bangun di Reno. Di zona 1 ini terkait di zona konveyor. Dari di sini ini juga alhamdulillah semua on progress, pembukaan lahan dan juga pekerjaan interfacing juga sudah kami selesaikan. Kemarin sudah sudah ambil keputusan dan sudah bisa dilakukan eksekusi lapangan terkait fondasi atau titik profil yang akan kurang di 400 maupun di 600 yang akan kami lakukan. Untuk terkait di zona 2, untuk terkait damper juga untuk komponen damper, feeder breaker, decline breaker juga sudah kami lakukan pengadaan, dan kemarin sudah mulai engineering. Secara kontraktual juga penjaminan pembayaran juga kami ke Australia, dan pelaksana juga sudah menggunakan SKBDM. Jadi kenapa harus pakai itu pembayaran? Karena ini bergantung dari siapa cepat dia dapat. Jadi semangat pekerjanya saat ini adalah pembayaran tergantung dari prestasi pelaksana. Jadi mereka akan ngejar benar. Makanya kami insya Allah bisa menjaminkan tercapai dalam proses ini. Jadi ini yang zona di mana panjang jalur konveyor yang kami bangun adalah untuk ini ada 13 meter plus sekitar 17 meter. Jadi hampir 30 dan totalnya sekitar 34 km pembuat konveyor. Jadi ini benar-benar yang pekerjaan tidak biasa. Yang biasa kami hanya bangun 5 kilo, ini 34 kilo. Ya. Jadi memang satu sisi ini menjadi challenge, tapi alhamdulillah challenge itu insya Allah bisa terjawab. Lanjut. Ini terkait pekerjaan yang di Jalan Reno. Ini sudah kami eksekusi untuk dari 3 titik dan sekarang dari 5 titik, dan ini insya Allah percepatan yang tadinya awal Agustus ini bisa selesai lebih cepat. Karena pada saat di sini ada pekerjaan paralel, yaitu fondasi untuk konstruksi TLS sendiri ada 2, di mana konstruksi yang nanti terpasang itu hampir sekitar 650 ton konstruksi di TLS 6 dan TLS 7 juga hampir sama, sehingga totalnya konstruksi itu butuh sekitar hampir 1.300-an. Nah, lanjut, ini juga sudah berkontrak semuanya. Untuk clearing saat ini sudah 65% dan ini sudah 26%, dan timbunan pun sudah sekitar 38%. Jadi ini masih dari timbun, pekerjaan dari timbun dan juga pembukaan lahan hampir semua sudah terbuka. Ini yang di zona 1. Lanjut, di zona 2 juga progres, karena ini ada belakangnya ini 13 untuk clearing dan sekitar 6% dan timbul 7,36%. Ini kendala hujan pun kami tabas. Saat ini kontraktor sudah kerja untuk gali timbun itu kami lakukan 2 shift. Yang awalnya normal 1 shift, ini 2 shift. Terus untuk pekerjaan konvel kami langsung 24 jam. Jadi hujan itu dari Januari sampai sekarang kan bila-bila, tapi kami tidak tahu. Jadi workpad itu kami 24 jam untuk pekerjaan sipil, dan untuk pekerjaan gali timbun kita 2 shift yang awalnya normal 1 shift. Jadi jam 11 kita close karena udah malam ya. Jadi kalau perlu dari kota Kampung siap untuk melakukan 3 shift. Nanti pas itu selesai lebaran kita review lagi. Lanjut. Ini terkait dari profil ya, di 600 ini yang di lokasi di Stokpel lagi. Jadi di sini ada pekerjaan profil sekitar untuk di 600 itu hampir sekitar 3.000 titik. Ya, 3.000 titik dengan kedalaman sekitar 20 meter. Jadi ini sudah ada di lapangan yang operasi sekarang 3 nanti plus 2.
Dan ini rencana kami akan mendatangkan nanti 8 unit per April ini. Sehingga kami menunggu untuk cuaca yang lebih bagus. Insya Allah April semoga bagus, dan Maret lumayan bagus. Kita akan turunkan lagi nanti di April, karena saat ini kami 7 Agustus yang belum bisa apa-apa, kami jadi terkait mobilisasi. Insya Allah di April kita akan tambahkan lagi dari yang saat ini 3 plus 2, nanti ada plus 3 lagi. Jadi insya Allah D6 ini akan dipakai, D600 ini untuk daerah di Stokpel dan juga nanti di daerah Reluk. Jadi ini Stokpel dulu, nanti lari ke Reluk di 2 bulan ke depan, mungkin di bulan Mei. Lanjut. Ini terkait borpel di D400 ini untuk lokasi di Transfer Tower maupun di Restel, dan juga terkait untuk fondasi beberapa konstruksi ya. Ini saat ini sudah bergerak untuk di beberapa titik-titik yang sudah kita lakukan, di mana hujan ini benar-benar menjadi tantangan, karena ini akses ke lokasi itu akhirnya baru di Slippery hujan lagi, Slippery hujan lagi. Begitulah kalau tambang ya. Dan luasannya ini karena coveragenya ujung-ujung 20-an kilo, bayangin aja, jadi ngurusin jalan 20 kilo kayak apa ya? Dari hujan, coverage. Akhirnya kami melakukan jalan akses utama kita cor. Jadi tidak ada lagi isu-isu yang tidak bisa akses, cor kita. Dan akhirnya dicor untuk akses utama, dan beberapa akses yang sifatnya temporary tapi juga harus pada waktu tertentu akses. Kami juga melakukan rekayasa teknik, yaitu pakai dura base. Jadi akses terutama untuk pekerjaan cor sipil itu hanya bisa dijangkau. Dan kami itu karena D400 ini ada sekitar nanti ada hampir 2000 titik yang harus kami lakukan. Jadi tidak main-main. Kalau tadi yang D600 sekitar 2.900, yang ini sekitar 2.000 titik yang harus konferensi. Lanjut. Ini beberapa dokumentasi terkait pekerjaan kami ada direction kit. Alhamdulillah kemarin kami juga sudah melakukan dari bulan Februari, direction kit sudah dipakai, dan kemarin sudah finishing semua untuk direction kit. Dan untuk laydown kami siapkan saat ini ada 2 laydown dan 1 laydown itu yang sudah terprogres, dan laydown juga 3 juga sudah, dan yang 2 adalah sifatnya untuk buffer nantinya. Jadi saat ini baru penyiapan dan pemagaran yang di sini tidak ditampilkan. Ini semua dicor ini, lokasi. Jadi benar-benar ini kayak proyek yang benar-benar kelihatan proyek lah. Karena semua pekerjaan nanti di dalam. Karena di tambang itu kalau mau masuk pekerja itu harus izin KTP, dan dalam pekerja itu pun ada namanya SIP, surat izin bekerja. Surat izin bekerja itu harus ada dasar MCI. MCI itu sehat apa enggak di situ. Jadi kami akhirnya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan prosedur yang cukup mengganggu dalam ritme pekerjaan, dan jadi nanti di direction kit itu dan di laydown itu nanti ada mesh yang bisa menampung sekitar nanti saat ini yang pertama itu 250 pegawai. Jadi di situ di mesh, jadi tidur di situ, giliran di situ semua, tidak ada keluar, sehingga jam operasi 24 jam maupun 2 itu benar-benar terkontrol. Dan di situ akhirnya operator pun akan terukur. Jangan begadang, jangan apa. Jadi dari situlah kita untuk komit masalah safety. Jadi saat ini di level 1 itu sudah ada mesh yang bisa nampung di sekitar saat ini yang 125 orang, dan nanti di level 3 juga 125 personil. Sehingga semua pekerjaan itu di dalam. Lanjut. Ini terkait untuk dokumen pekerjaannya di tanah ya, Reno. Ini sudah semua sudah disebar untuk di zona-zona untuk pekerjaan yang tertentu. Lanjut. Ini sama, intinya semua on progress, alat di semua zona sudah masuk. Lanjut.
Sama ini sudah kita lakukan clearing dan juga sudah mulai dari timbul dan ada beberapa alokasi terkait di STA ya, itu juga ada yang siap untuk dilakukan installing untuk ground modul. Insya Allah di bulan April nanti terlihat ada satu jalur yang sudah terinstall ground modulnya dan juga ada terinstall bahkan yang saat ini yang sudah siap suplai itu idler one set ya, satu set sekitar hampir dari kami itu idler nanti ada sekitar hampir 100.000 piece idler yang harus disuplai dan nanti satu sisinya ada beberapa yang sudah tersuplai ya, nanti 1000-an yang akan datang yang secara bertahap sehingga dalam perjalanannya akhirnya pekerjaan ini memang untuk jalur konveyor itu tidak serta-merta harus nunggu semua datang, tapi ini bisa dilakukan setup di lapangan. Next. Oke, mungkin dari proyek itu intinya dari proyek semua masih kami under kontrol kami dan insya Allah masih bisa kita jamin untuk tercapaian ataupun fokus pekerjaan. Ini dari saya cukupkan, terima kasih. Kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum Bu Tito, mungkin kita lanjut dulu paparan keramasan baru diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramlan. Saya ingin menyampaikan update mengenai proyek PBB Keramasan. Mungkin nanti ada beberapa yang bisa ditambahkan oleh Pak Fatan ya sebagai proyek PBB Keramasan. Mungkin ada beberapa detail yang ditambahkan. Untuk saat ini total progres konstruksi dan non konstruksi kita secara keseluruhan itu ada di 45,91% ya, namun kemudian realisasinya itu ada di 30,6%. Kami memang masih ada deviasi sekitar 15,31%. Ini beberapa yang kita coba kejar ya karena ada beberapa perubahan desain terkait dengan beberapa isu yang kami temukan di lapangan gitu. Entah itu jaringan, kita ada proses SPP yang belum clear dengan PLN ya. Dan kita harus berubah desain kita Pak, jadi si proses pampaian kita itu harus menyesuaikan dengan SPP. Nah kemudian hal lainnya sih memang sama ya seperti yang disampaikan oleh Pak Iman tadi bahwa ya tadi permasalahan kita mostly memang banyak tadi di jalan akses juga yang itu juga cukup tricky, hampir setiap hari kita perbaikan. Kita udah coba memberikan beberapa tapi belum sampai kencang sih Pak. Ini mungkin kencang juga. Kita kemarin mendatangkan batu limestone Pak dari SMB banyak gitu ya, hampir sampai puluhan dumper lah ya, dan cukup membantu gitu ya. Namun kemarin tersendat malah dari kualinya yang besar luar gitu, karena di sananya juga jalan aksesnya banyak juga. Kemudian juga permasalahan air dari Sungai Musi yang di Zikon kita juga ada beberapa keterlambatan karena yang dari Sungai Musi itu kayak balik gitu Pak ke area kita. Jadi pada saat kita gali itu airnya permukaannya masuk gitu ya, keluar gitu. Jadi kita harus melakukan banyak dewatering di sana gitu ya. Nah ini juga terkendala hal itu, tapi strategi kecepatannya itu harus selalu kita coba lakukan untuk mengejar. Nah, jadi kita agak sedikit micro sekarang managingnya di project management office kami gitu ya. Jadi satu-satu kita lihat
Dan ini sebetulnya jalur kritis kita memang yang paling panjang adalah dari TLS ya, karena TLS ini hampir 260 hari, diantaranya adalah kita memang harus mengerjakan TLS. Jadi yang kita fokuskan di sini di 3 item yang paling atas ini, kemudian yang stockpile dan underground ini juga dalam proses kita strategi percepatan dari sisi mengingat kondisi tanah kita yang di sana nanti di foto-fotonya bisa kita lihat. Kita sih dalam schedule sekarang masih di minggu kedua Desember selesai commissioning. Tapi belum sama kereta ya Pak, ini kita belum confirm dengan yang masalah kereta. Jadi kita baru yang alat. Nah, mudah-mudahan minus-minusnya ini kita bisa kejar lagi karena kita di TLS ini coba lebih mikro lagi dibantu oleh teman-teman SRS dan CRCC untuk mengejar banyak ketertinggalan kita. Kemudian untuk ini untuk TLS ya, ini untuk yang S secara keseluruhan. Jadi kita masih ada minus 15,31%. Jadi kita coba penambahan alat kerja lagi dari sesuai yang plan awal, kita coba tambah alat kerja. Kemudian stok material ini juga tantangan tersendiri, semen kita itu batching plan-nya di Sumatera Selatan ini cukup terbatas. Jadi kita akan bangun batching plan sendiri nanti di kita gitu ya, di area Zikon itu sedang memproses kan pembangunan batching plan-nya karena tarik-tarikan terus Pak rebutan ya. Ditambah kualitasnya juga tadi perlu banget kita kontrol banget gitu di sana, sampai kita trial tuh hampir ya sering banget gitu ya kontrol di sana untuk betonnya, bahkan banyak beberapa kali kita balikin ya Pak Antoni ya, karena begitu pas nyampe ke area beda lagi gitu kualitasnya, terus kita minta balikin lagi. Itu juga kita sedang dalam proses membuat batching plan sendiri. Kemudian kita juga sedang bangun jadi temporary untuk kedatangan material-material kita tidak mengandalkan dari sini, gitu ya. Jadi nanti kita akan banyak material juga datang dari Pulau Sumatera, dan kita sudah dapat izin temporary jetinya dari Dinas Perhubungan. Ini juga operasinya sedang kita bangun, jadi nanti material akan kita datangkan langsung dari Pulau. Kemudian juga masalah pengerasan dan jalan akses itu menggunakan material gamping. Mungkin nanti kita perlu ada opsi juga mencapai akhirnya, karena luar biasa memang tantangannya dengan hujan saat ini. Nah kemudian untuk TLS sendiri, ini kita bisa lihat, ini kita sekarang sudah mulai bikin esoknya yang benar-benar pekerjaan gitu ya. Untuk yang TLS sendiri secara plan minggu ini harusnya di 5,14%, ini cut off kemarin. Aktualnya kita di 4,2%, masih ada deviasi 0,9%. Untuk beberapa pekerjaan kita DCM itu di 439 titik sudah 100% semua selesai. Ini yang outer ya, outer innernya nanti menunggu TLS 2 selesai. Kemudian bore file ini kita jadi target sudah tercapai 20 titik dari 36 titik ya, sudah dari hampir 60%. Kemudian kita juga paralel day wall sudah kita lakukan di 23% per hari kemarin. Dan untuk persiapan diafragma wall-nya juga sudah mulai ya hari ini. Jadi kita akan segera lakukan di TLS 1 juga secara paralel ya. Kemudian DCM kita juga akan pindah ke TLS 2, jadi mungkin mulai bulan depan hari ini sudah mulai TLS lebih cepat ya. Tadinya plan kita minggu depan itu TLS 2 mulai untuk DCM. Di sana ada sekitar 839 titik ya yang akan kita kerjakan, tapi kedalamannya memang agak berbeda dengan yang di ini ya. Kemudian juga kita sedang persiapan untuk yang di Zikon DCM ya. Itu dengan 7 alat DCM ya. Mudah-mudahan kita bisa segera onsite. Itu akan kita mulai juga di Zikon. Nah, kalau ini malah lebih banyak ya titiknya, 270.000 tapi meter, itu bukan titik ya. Kalau di Zikon kita di dermaga kita meter lagi ukurannya. Nah ini kita akan usahakan 7 DCM akan onsite di sana untuk segera melakukan pengeboran.
update-nya ya. Ini kondisi ini jembatan temporary yang di sebelah kanan atas itu, ini jembatan temporary yang kita harus bangun lagi juga karena ternyata nggak kuat menahan beban alat-alat kita untuk lewat ya. Jadi ini jembatan yang existing ini perlu kita perkuat. Kemudian ini yang di KRS 1 di sebelah kiri bawah ini konstruksi dari jadwal kita juga sudah berprogres tadi di 30%. Nah ini repair jalan akses dari flyover sampai TWS 1, kemudian TWS 1 ke TWS 2 itu memang kondisinya luar biasa, setiap kali hujan itu pasti rusak lagi gitu ya. Nah ini yang kita tiap hari juga terus menggunakan batu belah, limestone ya dari SMB nya. Kemudian ini pekerjaan Bapak ya, TWS 1, kami juga sudah 24 jam Pak, pekerjaan kita sudah 24 jam juga, 2 shift tapi plus lembur gitu ya, kalau kita bukan 3 shift 8 kali 3, tapi kita 12 jam gitu ya, satu shiftnya 12 jam dengan orang yang sama, karena memang ada beberapa kendala terkait orang tetap menjelang lebaran, jadi kita lemburkan ya, shift plus lembur 4 jam. Kemudian pengecoran gateway juga ini terus berlanjut. Kemudian ini di Zikon yang kanan bawah ya, pengecoran PHP ya, ini sudah kita mulai juga. Nah, ini direksi kita di Zikon office site kita. Dan ini di sebelah kanan bawah pembuatan temporary JT kita sudah mulai untuk supaya bisa segera mendatangkan material prosesnya. Nah, ini beberapa pabrikasi PHT juga sudah kita lakukan konsep Pak sambil menunggu yang paling tepat ya. Kemudian ini yang di kanan bawah ini yang kondisi kita Zikon ini rada mending ya foto ini. Ini kalau air mesinnya lagi naik lagi ini bisa naik lagi ke atas. Jadi dewatering kita lumayan agak effort banget gitu ya. Udah banyak banget pompa yang kita lakukan di sana untuk mengeluarkan air. Nah ini tiang, termasuk juga kami kan harus merelokasi 21 tiang, ada pekerjaan yang kita juga harus dependen ke PLN ya Pak. Di PLN juga kita push terus untuk percepatan relokasi 21 tiang, malah nambah kemarin jadi 27 ya. Karena ada beberapa yang ternyata mengganggu juga gitu ya. Nah ini juga kami koordinasi terus dengan PLN supaya mereka juga lebih bisa percepatan, karena di TWS 2 malah ada tiang yang di tengah gitu. Jadi itu kita nggak bisa kerja kalau yang TWS 1 betul di pinggir semua. Kemudian ini publikasi untuk rebar jadwal juga kita di onsite Pak. Nah ini perbaikan dekat jalan akses dari FO dari flyover ke TWS 1 menggunakan limestone. Mungkin itu dari saya, ada yang mau ditambahkan Pak? Cukup dari kami Pak update-nya. Jadi kurang lebih tadi ya total kalau dari seluruh proyek overall ya kita ada di 30,6%. Tapi untuk PLS-nya sendiri kita ada di 4,9% dari plan 5,9%, karena memang banyak ini. Mungkin dari saya cukup, terima kasih. Kita diskusi aja ya. Kalau teman-teman ada yang mau disampaikan, saran, pertanyaan. Yang menarik tadi Pak Iman bilang, April ya tim. Cuma kalau lihat dari kalau kan perkiraan Desember itu kalau plus yang sama kereta atau sama kereta? Sama ini kan yang kosong tadi ya ini coba. Itu kalau dari teman-teman kaki itu sekitar Artinya awal Januari itu udah bisa mulai. Bisa langsung dari sini. Makanya penting kalau negatif gitu ya, karena tetap harus Januari Pak. Artinya saat ini masih di Januari lah ya. Keramasan kalau LS67 kalau dari sisi kontraktual kan cukup ya. Kalau memang bisa maju ya luar biasa, bisa nambah ininya volumenya. Australia sudah saya. Nah cuma memang
kita juga harus sama-sama monitor pengadaan gerbong sepertinya. Karena rapat kita terakhir sama mereka kan mereka mau lanjutin tapi kita tunggu-tunggu kayaknya nggak jalan-jalan. Kita rapat di bulan yang kemarin sama yang Desember ya, Desember ya. Pertengahan Desember ada rapat di Jogja, kami rapat membahas gerbong di kantor Kalok. Mereka sampaikan mau izin alokasi ukur TPS, tapi nggak tahu nih belum ada kabar. Kalau juga nggak ngukur itu. Nah ini yang kayaknya di task force berikutnya perlu kita tanyakan terkait pengadaan gerbong di bawah semuanya gitu. Task force besar gitu. Ya. Besar mungkin ada satu di luar operasional itu yang mengenai kontrak, mengenai progres gitu. Takutnya kita udah selesai, mereka nggak siap gerbongnya. Itu berapa? 8 bulan kemarin. 8 bulan. Kalau pengadaan aja belum selesai, ya makanya kan semua nggak ngejar tuh pengadaan gerbong. Kemarin itu kan tadi mau bikin kampung, Nah, 11 bulan. udah pasti nggak ngejar lah kalau di Makassar. Jadi karena itu makanya menunggu review dari jabatan supaya bisa nambah. Jadi nanti kita bisa pengadaan itu dari supaya kita butuhkan kita. Ya cuma begitu gerbongnya telat, mundur semua target bukan 2026. Teman-teman ada yang mau ditanyakan, Bu, aku tertarik dengan jati temporer tadi, posisinya di mana? Ini sih kan Pak, ujung kanan. Ujung ke arah SMBR. Yes. Itu nanti pada saat operasional akan dibongkar. Posisi jeti yang untuk operasional sebelah mana? Di sebelahnya. Ya, jadi yang agenda di Bandung kemarin kan salah satu list registernya Pak Tommy ya, itu terkait kontak. Dia mengkhawatirkan kalau 8 total per hari itu manuvernya lebih. Nah, kami sudah sempat diskusi sama anak perusahaan yang pelayanan kami yang menggunakan mereka itu melihat di berarti existing. Jadi kita itu punya 3 dolphin. Nah, jadi dengan adanya 3 dolphin itu mereka itu merapatnya bisa lebih cepat. Jadi manuvernya itu nggak tergantung di jeti existing. Jadi yang datang itu bisa parkir dulu dolphin itu. Saya mikir jeti temporer ini apakah memungkinkan jadi dolphin? Oh, ada rencana bangun dolphin nggak dari desa? Enggak ya? Jadi untuk jeti temporer itu kita kan mau kirim parsial alat, tujuannya untuk support budget plan yang kita tahu. Nanti yang turun di sana itu segala listrik, lalu dia model yang separator depan. Jadi hanya sekedar kita buat mencorok ke sungai, lalu pakai rapor depan, komponen itu akan sadar dan kita unloading material alat kita kirim dari jauh. Karena area itu terbatas. Sebenarnya kalau pola putar bagi pola itu masih
untuk anak luas. Betul Pak. Ya, ada kanannya. Betul Pak. Jadi parkirnya agak di belakang. Nanti setelah selesai putarnya di depan. Jadi setelah selesai muat, sekloter, cut off, kita kembaliin aja. Jadi untuk kolam utama masih sangat luas Pak. Itu yang hutan itu kecil, nah itu adalah ilustrasi satu batch yang ada di tengah dunia itu satu batch itu segitu skalanya. Artinya rekaman itu Kalau sekarang pasti tulis. Jadi harus lebih banyak. Langsung. kalau pasar apalagi kalau belum 24 jam pasal plus malam. Teman-teman lain ada yang mau didiskusikan, kita dapat. Mungkin dari perkembangan terkait saat di perampasan kan untuk 20 juta itu telah izin operasi mesti 24 jam ya. Nah yang akan saya sih akan berarti itu akan untuk andaikan itu tidak ada sanksi. Karena nanti dari tambang itu terus terang saya itu posisi proyek ini di tengah-tengah. Ada kontrak sekitar 10 triliun untuk pengadaan tambang baru yang dari SCU ya. Itu dari yang pelaksana itu akan investasi sekitar 10 triliun untuk peralatan tambang. Dan nantinya sekitar 1,5 juta ton per bulan. Jadi andaikan produksi kita digenjot 1,5, investasi sudah dilakukan kan mungkin akan di stop atau diskor setengahnya. Nah itu andaikan itu tidak realisasi berarti akan terjadi penumpukan material di Tanjung ini di kami. Dan itu tidak bisa jadi duit. Sementara kontraktor pada saat kemarin diskusi ya terkait LS67 kan oke di kuartal di semester kedua 2026. Kenapa bisa dijawab walaupun reguler sebenarnya sih seolah-olah tidak ada oportunitas pada saat itu. Karena kebutuhan pengiriman itu bisa dilakukan oleh existing
PLS sekarang dapatnya ya, sistem PLS. Jaminannya apa? Itu ditanya. Kami ada stok itu 9 juta. Yang mau di stok ya, Pak Dino. 9 juta, nah ke depan mungkin bisa lebih ya. Tahun 2026 ada mungkin 10 juta. Nah itu yang kita. Dan nanti tiket yang dari untuk jalur TLS 67 ini memang nanti itu tambang baru ya, tambang baru. Dan larinya yaitu kalau prasyarat Sungai Musi tidak 24 jam tidak bisa 20 juta, akhirnya kami tambah numpuk stok lagi gitu. Ya, mati lo lagi mikir ranking kan, bagi kan. Nah ini tambang ini memang dedikat. Jadi mungkin concern ke depan juga terkait prasyarat untuk bisa Sungai Musi 24 jam itu apa bisa terjawab. Karena nanti pada saat belum berarti di tahun 2006 harus ada koreksi dan terus sekarang TLS 67 ini kalau kami itu sangat safe ya secara kapasitas itu kami 3.000 ton per jam. Kalau 3.000 ton per jam kami dengan yang normalnya itu sebenarnya satu lem itu cuma 10 juta bisa 15 juta itu baru ngomong normal. Jadi kalau 2 TLS bisa jalan, harusnya sih 30 juta malah bukan 20. Jadi kami itu kasih 20 ya sebenarnya spare-nya masih banyak. Karena untuk kebutuhan maintenance yang infrastruktur maintenance terkait TLS yang lain yang sudah tahun 97 kan kita perbaiki itu kita harus. Nah, jadi memang ini PR semua. Saya juga kena PR tambang gitu. Investasi 10 triliun kalau main-main. Terus satu sisi ini mau dikeluarkan enggak gitu kan. Nah jadi PR-nya nanti mungkin itu bahwa harus dilinkkan sehingga ada info atau seperti alur flow, call flow ini benar-benar bisa keluar gitu ya. Ini dari saya gitu. Itu kan tadi saya meeting dengan Kadisub Provinsi Sumsel ya. Jadi memang ini juga karena pengaruh pergantian gubernur. Jadi kita agak sedikit slow down lagi. Itu udah prosesnya udah lumayan kencang karena memang dari Pak Gubernurnya juga sangat sengit. Jadi prosesnya kira-kira saya sampaikan seperti ini dengan teman-teman di Disub. Jadi sebetulnya juga ini sebetulnya juga bingung ya. Mungkin nanti bulan depan pas setelah posko lebaran ya Pak, kami akan mengumpulkan para youth beberapa swasta dan juga BPBA mengenai komitmen kita untuk maju bersama memproses pembuatan solusi ini gitu ya. Karena kami perlu dukungan cukup banyak terkait hal ini juga. Pada awalnya kan ini sebetulnya diinisiasi oleh APBI ya, meminta bantuan kepada KAI untuk audiensi kepada gubernur supaya bisa merubah perda, gitu ya. Tapi ini kita jadi bingung. Kalau nggak bareng-bareng, gitu ya. Kalau dari KAI sendiri kan sebetulnya kita mah nakut, gitu ya. Urusan di sungai sebetulnya kan maksudnya pemilik batubara dan juga operator pelabuhan ya, operator Perum, Tersus, TKS, gitu ya. Itu semua harus kita kumpulkan, termasuk juga INSA dan lain sebagainya ya, server dan pemerintah juga. Nah, rencananya kita bulan depan orang tanggal 9 benar-benar PPBA juga bisa. Ini ya karena target Pak Gubernur sendiri, sebenarnya Pak Gubernur sendiri sudah support Pak. Beliau menargetkan 200 juta benar-benar. Target beliau 200 juta keluar dari Sumsel batubaranya. Kita sendiri pada di KA sendiri 85 juta ya. Nah, artinya dari beliau support ada pasti ya untuk juga bisa ngegolin. Cuma ini nanti prosesnya agak cukup panjang. Jadi dari teman-teman di Disub sudah melakukan kajian sendiri berdasarkan dana APBD ya. Tadi juga sudah kita bahas tanggal 24 besok atau ya mungkin di antara tadi ya sebelum Lebaran atau sesudah Lebaran kita akan ada sosialisasi kepada seluruh stakeholder
terhadap kajian akademis ini, apakah setuju atau tidak setuju terhadap draft perdanya. Ya, tanggal 27 ini draft perdanya sudah akan kita submit ke DPRD karena kita harus rapatkan di sidang DPRD ya paripurna. Kemudian ini harus masuk paling lambat tanggal 27 sekarang, 27 Maret draftnya. Kita juga minta bantuan kebetulan kajian akademisnya dari Unsri, kita minta draftnya dulu sebelum kita konsinyering dengan para stakeholder tadi supaya ini bisa dimasukkan dulu ke DPRD tanggal 27 Maret ini. Karena itu permintaan dari DPRD-nya maksimum 27 Maret. Jadi kita akan kejar, lalu nanti bulan depan tadi tanggal 8 atau tanggal 9 kita akan konsinyeringkan hasil kajian akademis tersebut kepada seluruh stakeholder apakah setuju atau tidak setuju, karena ini mengenai alur pelayaran Sungai Musi gitu agak teknisnya banyak sekali yang harus kita lakukan, termasuk salah satunya adalah nanti pemerukan Sungai Musi harus dilakukan. Tadi itu kebetulan nanti kita membahas ini sudah ada sedikit 50% penolakan dari DPRD. Kalau dari Pemprov masih setuju, DPRD-nya menolak 50%. Kemarin ada pra-perda soalnya, persis kemarin terkait salah satunya karena belum lama ini katanya ada tongkangnya PPB nabrak rumah. Ya. Nah itu, jadi itu ya DPRD tahu sendiri lah ya Pak ya, urusannya kan kalau DPRD politik ya Pak ya. Jadi ini kemarin itu ditolak 50% yang kemarin dari DPRD menolak ini gitu. Karena ini terjadi di siang hari. Nah ini juga yang harus kita komitmenkan bersama karena secara muatan dari para pemilik barang nanti itu kan sebenarnya perdanya sudah ada aturannya bahwa tidak boleh lebih dari 7.500 metric ton. Itu yang paling utama harus kita patuhi sebetulnya. Nah ini yang kan itu bukan di ranahnya KAI gitu ya. Jadi kita perlu juga sepakati bersama. Salah satunya adalah itu. Tadi banyak sih ininya beberapa concern dari DPRD. Tapi praperda sudah dilakukan. Besok draft perdanya kita masukkan. Kita akan tunggu surat undangan panggilan sidangnya. Kalau lancar ini sebetulnya 2 kali sidang saja katanya, kalau perda-perda yang lain sih oke ya, 2 kali sidang jalan. Cuma entah kalau yang ini ya, karena ini kan masalahnya bisnis ya, bisnis ada pemasukan juga terhadap Pemprov ya, terhadap stakeholder yang ada di sana. Kemudian juga harus ada badan pengelolanya ya. Disub sendiri sudah melakukan MOU dengan kemungkinan dengan Ambapers Pak ya. Jadi kemarin juga sudah bertemu di Jakarta dengan Ambapers untuk mengeksplor opportunity membuat JV untuk pengelolaan alur Sungai Musi ini dengan badan usaha yang di Sumatera Selatan. Itu. Kemudian setelah sidang paripurna selesai, ini justru sebetulnya poinnya banyak mungkin di DPRD yang agak susah. Kalau selanjutnya kita ada rapat harmonisasi di Kemenkumham dan di Kemendagri. Ya kalau di Kemendagri mungkin nanti kita bisa bantu ya, karena kebetulan komisaris utama kita kan juga ini ya Kemendagri. Kemudian ini juga di Kemenkumham dan Kemendagri ini juga kalau memang perdanya biasanya yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi, pengelolaan keuangan daerah. Kalau selain itu sebenarnya harusnya nggak perlu masuk ke sana, gitu ya. Tapi itu nanti lihat hasil dari sidang DPRD. Kemudian setelah itu balik lagi ke DPRD untuk dilakukan persetujuan, baru setelah itu diundangkan oleh gubernur, gitu ya. Nah, kalau di Pemprov sendiri ini sudah mendukung nih, karena beliau sendiri punya concern yang mengeluarkan 200 juta tadi, gitu ya. Nah, tinggal di DPRD-nya ini seperti apa, ada beberapa hal concern dari yang terkait dengan keamanan pelayaran, keamanan jembatan Ampera, dan keamanan masyarakat di sepanjang alur Sungai Musi. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita komitmenkan bersama dengan para pemilik kargo ya, mau seperti apa. Nah itu teknis item-itemnya nanti yang sudah dikaji oleh Dishub dan Unsri tadi. Mungkin itu update sementara yang pengelolaan Sungai Musi Pak. Kalau lihat total ini Dishub sendiri optimis harusnya kalau lancar 4 bulan selesai. Jadi dalam tahun ini bisa dilakukan penyelesaian. Cuma ya tadi terkait dengan masalah
navigasi, ya, kemudian keamanan, terus pembangunan vendor segala macam gitu, itu kan juga cukup mahal. Tapi satu vendor itu 3 miliar infonya, dan itu harus dibebankan dianggarkan oleh distrik. Ya. Nah ini salah satu ini yang harus segera dikonklusikan untuk supaya kita bisa bersama-sama membuatkan perda kemampuan lalu sungai Musi menjadi 24 jam. Mungkin itu dari kami. Alhamdulillah ini ada progres. Intinya sih PTBA support sih, karena ini kan untuk kepentingan bersama. Iya. Kalau sekarang sih kita cuma 8 juta ya tadi ya di Sungai Musi. Nah, begitu ramah selesai. Nah, cuma untuk naskah akademik kan infonya kan waktu itu dia bukan 3 bulan. Kemungkinan setelah lebaran itu udah beda. Jadi naskah akademiknya kemudian ternyata ada 2 Pak, karena tadi kan hasil meeting kemarin dengan ya waktu masih Pak Ellen itu sepakat tadinya mau diarsop oleh APBD supaya lebih cepat. Tapi ternyata anggarannya juga terbatas. Jadi ini masih sebagian dikerjakan oleh APBD juga dengan Unsri. Jadi dibagi 2. Nah, naskah akademik yang kira-kira nih dibutuhkan di sidang DPRD itu sudah selesai oleh Dishub langsung dengan Unsri juga. Jadi nanti ada 2 naskah akademik yang ini lebih kira-kira untuk bahan materi sidang saja yang dibutuhkan. Ini sudah selesai, tinggal dikonsiliasikan nanti yang awal bulan depan itu. Jadi ke seluruh stakeholder. Nah, nanti sambil menunggu di paralel, lagi naskah akademik yang sifatnya teknis ke alur pelayanan. Maksudnya untuk Segala macam itu ya, karena itu mah nggak akan ditanya detail teknis sama DPRD ilmunya. Jadi ada 2 nanti ada 2 lebih detail lagi ya, yang lebih teknis lagi gitu kalau yang dengan APBD. Kemarin juga kita agak bingung karena ini yang lama itu juga nggak tahu kenapa kalau sama disupport cepat, kalau sama APBD kalau lama dari Unsrinya ya. Jadi saya biasa pantau prosesnya kan, kayak mau ibu aja lama banget gitu, terus kemudian kayak proses pengadaannya mungkin ya di kan ada pengalaman kalau kita mungkin PBJ gitu ya pengadaan. Nah ini juga banyak sekali gitu. Saya kemarin minta tolong sama Pak Joran dari Dishub, ini gimana caranya bisa sebentar gitu. Dia 2 minggu aja udah bisa kontrak dengan Unsri. Apa karena tidak dari pemerintah? Karena APBD itu harus komunikasi ke 18 anggota yang tercatat. Nah, kalau aturan ini dilakukan, bisa anggota kalau tadi itu dikerucutkan lagi, jadi kalau misalnya tadi APBI mungkin kesulitan seperti itu, maka kita kerucutkan lagi adalah ke pengguna KA. Gitu. Jadi kita kan punya 13 mitra swasta di pengguna kereta api ya, batubara kereta api tambah PTBA, jadi ada 14 Pak. Nah kita akan kerucutkan ke sana, yang lainnya dilarang ikut 24 jam. Infonya dari Dishub begitu. Karena kita nggak komplit jadinya kan, kalau menunggu kesepakatan yang tidak sepakat gitu ya, udah yang ada aja yang memang sudah jelas menggunakan KA gitu ya, biasanya jelas, dan itu nanti ya tinggal diberlakukannya metodenya mungkin seperti apa. Terutama banyak penting ada titik terang lah sih kita dokter pasien. Ada lagi teman-teman? Mungkin ini betul ada Pak Yadi. Jadi kita sama KAI itu kan rencananya mau try kontrak. Arti mungkin tidak lebih juga bisa. Yang PTBA ini dia BBM-nya. Ya. Nah, saya nggak tahu nih Pak. Jadi seperti apa kebutuhan kita terkait yang keramasan ini untuk implementasi dry kontrak. Apa yang harus kita diskusikan terlebih dahulu untuk persiapan dry kontrak. Baik, terima kasih Pak Roland. Saya sebenarnya pengen menyampaikan di sini tadi udah komitnya
dari kawan-kawan Palok itu di Desember ya. Cuman kita pengen tahu karena memang kontrak kita ke depan ini kemungkinan menggunakan dari Bapak. Artinya yang saat ini PMB Kertapati sama PMB Akan itu sudah kita lakukan. Terhitung di Agustus, kalau di Agustus sudah kita menggunakan BBM-nya PTBA. Nah, kaitan dengan itu mungkin di Kramasan ini kalau melihat dari targetnya ini kita kan di angka 20 ya. Arahnya ya, 20 ya. Atau 100. 20 tetap ini ya. 20 artinya kalau perkiraan kita nih BBM yang akan kita gunakan itu di sekitar 750-an ya di kebutuhan kita BBM. Artinya kami sekarang di Kertapati itu sehari itu bisa sekitar 25 sampai 30 KL per hari di punya Kertapati. Nah di kota yang kami mau tanya juga nih, Kramasan ini rencana pola operasinya ini logo-logo ini apakah gabung di Kertapati atau nanti ada di itu sendiri di Kramasan. Nah yang kedua, artinya kalau seandainya di Kertapati itu sekitar 8 juta, kalau kita di Kramasan sekitar 20, 35 ya sekitar hampir mungkin kali lipatnya ya kebutuhan BBM yang akan di Kramasan. Nah, mungkin kaitan dengan pola operasinya sama, apakah proyeknya kalau ini sudah mengakomodir kebutuhan sulitnya misalkan ya, sulitnya apa disediakan saat ini oleh KI atau memang oleh kita karena nanti BBM-nya kita akan mengolahnya gitu ya. Nah kalau kaitan dengan kebutuhan pembangunan storage BBM ini ya kalau perkiraan saya mungkin di sekitar 2 kali 1.000 lah supaya kita punya safety property-nya ya gitu. Nah kalau itu apakah nanti anggarannya seperti apa, izinnya seperti apa, dan lahannya juga punya siapa ini yang harus kita inletkan dengan proyek Pak Iman dengan Ibu gitu ya, supaya nanti biar sama syukur-syukur kalau memang Bapak udah ikut nanti BBM-nya kalau yang membangun auto clear gitu. Mungkin itu dulu. Terkait polisi itu kan sebenarnya mau saya kontrak kalau enggak kan harus ada kondisi yang BBM juga. Nah dari kalau apakah ada rencana terkait pembangunan polisi itu atau misalkan untuk lokasinya ada kopi? Artinya logo-logonya itu nanti masuk ke depo Kertapati. Karena kami minta tolong Bu ini dijelaskan benar nanti kalau memang Kertapati, artinya kami kan harus koordinasi yang Kertapati ini dengan keterbatasan lokasinya gitu ya. Benar-benar keterbatasan lokasinya. Kami punya sekarang ini cuma 2 kali 20 di lokasi saat ini. Yang kita gunakan saat ini dengan kapasitas setahun kita rangkul 8 juta. Itu sekitar 20 sampai 25 sampai 30 kali per hari. Artinya kami saat ini memang tidak ada pekerja lagi untuk BBM itu. Nah kami akan segera melakukan kajian terhadap yang kami akan bangun di situ. Kalau nanti termasuk Kramasan deponya juga masuk sana, artinya kan kami butuh bangunan Kramasan. Nah dengan keterbatasan lokasinya di situ benar-benar sangat terbatas. Jadi kalau kami misalnya 2 kali 1.000, yang kami harus koordinasi lagi sama timnya KI yang ada di depo Kertapati. Sejauh ini belum ada pembicaraan dengan KI terkait bagaimana ada. Kalau jadi kan enggak, iya cuma bongkar saja Pak. Jadi kita bongkar sampai ke tongkangnya. Nah, kalau untuk perawatan sarana, kemudian gerbong, termasuk tadi BBM ini semua dari KI untuk angkutan keretanya. Nah, kemarin waktu dari tim yang
elaborasi perjanjian dengan KAI sudah pernah disampaikan. Berarti KAI terkait keramatan itu IIC-nya itu katanya kayaknya ada depok di sana, kemudian kayaknya ya Harusnya sih sama ya di pengelola CFS. usaha. Iya, benar di CFS. Gitu. Ya, jadi nanti mungkin Bu, kalau di media saja. Siap, siap. Kalau Nanti saya coba sampaikan. nanya ke KAI-nya, coba tanya kalau gitu. Jadi, Tapi sebelumnya ada sikap dari komunikasi kan? sudah. Nah, coba Waktu mungkin, pembahasan dari kontrak iya. dikomunikasikan, mereka bilangnya Kalau nanti coba tanya kalau lah, ngomong kalau gitu. Nanti coba saya koordinasi dengan Pak Pupungnya dan Pak Bu Yulia ya. Bu Yulia paling Pak Miming ya, Pak Kuncoro ya, paling di pengembangan Pak Miming kan. Kalau Pak Ibu Yulia banyak ke komersil, kan? Komersil kan perjanjian angkutan itu dengan komersil Pak, dengan CFS biasanya kontrak. Betul, ya itu juga. perjanjian Pak. Sebenarnya Mas kalau kontraknya clear ya, nanti apakah kita itu apakah kita kontrak baru clear ya. Cuman yang kita pikirkan ini kereta ini kalau memang kereta listrik clear, jadi kita butuh listrik saja. Ini kan keretanya menggunakan BBM. Nah BBM ini kan kita harus sama-sama pikirkan. Kondisi sekarang aja di Depok Kota itu kita untuk setahun 8 juta itu sudah mencapai 25 sampai 30 kali per hari BBM-nya. Nah kami punya 2 kali 20 cuma 40 kali. Karena kontrak BBM ini untuk kebutuhan KAI kami yang sekarang suplainya, BBM suplainya. Itu di Agustus 2024. Nah kalau nanti polanya keramasan ini juga akan BBM oleh kita, artinya kita gimana nih, deponya apakah satu kesatuan keramasan di Kota Pati atau di harus sama supaya saudara bagaimana? Ya Bu, mungkin di media itu Bu, kalau sebenarnya nanti bisa mumpung ini kan kita lagi ada mobil-mobil sini, proyek di sini, mungkin lebih aksesnya lebih gampang gitu ya. Kalau memang kita mau nanti diskusi apakah nanti apa biaya BDWA atau biaya KAI gitu ya. Pembangunan ini lebih enak daripada nanti proyek ini sudah selesai, kita baru mikir gitu. Pak Edi nggak pernah tanyakan Sudah. Dengan Bu Livia, dengan waktu itu kan sebagai antar kita nanya Pak Rik, sekarang Pak Rik udah di sini kan? Iya. Ya, coba kita diskusi sama kalau katanya. Nah, coba di media lalu supaya kita ketemu enaknya gimana nih? Iya, siapa? Karena saya ini kalau seandainya nanti Pak Yadi itu semuanya di Ibu Kota. Nah, kami kan harus ini benar-benar ini lokasinya sudah tidak siap gitu kan, investasinya karena seperti apa, amdalnya seperti apa, RKB-nya masuk mana, ini Tapi kemungkinan di kontrak yang keramasan ini dari kontraknya. dari kontrak. Kita sebetulnya ada lagi pembangunan depo baru di Simpang ya. Tapi saya nggak tahu progresnya seperti apa sih Pak. Ada depo baru di Simpang. Di Simpang ada depo itu enggak? Iya. Cuma progresnya seperti apa saya belum ngopi lagi. Nah itu apa di situ nah ini Sekitar tahun lalu Fosil. sudah mulai, tapi ya tadi apakah diperuntukkan untuk yang keramasan atau bukan? Ya saya perlu konfirmasi ya Pak. Nanti saya konfirmasikan kebetulan teman-teman di BRT.
Ya Bu, itu boleh pasti Siap, aja. siap, siap. Macam kecil, takut. Iya betul. Tapi mostly sih kalau terkait dengan BBM sarana Pak, logo, kalau aku nggak pernah pegang Pak. Siapapun, mau swasta maupun BBM ya. Jadi kami tuh hanya fokus di bongkar muat. Jadi BBM-nya pun BBM terkait alat berat kami, gitu ya. Gitu. Tapi kalau terkait sarananya KAI, gitu ya, enggak. Kita nggak pernah di kami gitu, kecuali nanti mungkin pengelolaan angkutan ada di saya, di Kalong gitu ya. Pengelolaan angkutannya diberikan ke Kalong, nah itu bisa jadi ke kita gitu. Tapi kalau sampai saat ini existing BBM itu masih ranahnya BBM sarana ya, masih ranahnya KAI. Artinya di proyek ini memang tidak ada ya? Tidak ada lingkupnya ke sana. Betul. Perjanjian kami dengan PPBA pun kan perjanjian bongkar muat. Yang tadi mau kita ada kemarin itu, gitu ya, itu perjanjian bongkar muat. Jadi bukan perjanjian dari angkutan ya. Perjanjian angkutan selalu sama KAI. Tapi nanti kami coba diskusikan ya. Nanti sore kebetulan kan Pak Ibu ada nanti bisa diskusi sekalian. Enggak lagi Pak. Oke. Ya. Jadi memang komplek sama Pak Roland Diko ya, karena kita sering berhubungan dengan KAI ini kan memang sesuai dengan bidangnya gitu. Kalau dengan Bu Yudia itu kan atau tim saya itu kan hanya kontraktor kan gitu kan. Secara teknis ini yang disampaikan Pak Yadi tadi itu juga dua ini yang ini apa ya, kalau pengadaan BBM-nya ke Pak Surawan untuk penggunaan BBM di lokomotif itu urusannya Pak ini asetnya siapa lagi? Tidak tahu siapa koordinasi. Nah memang apa namanya ketika kita membutuhkan sesuatu apa itu memang per unit, maksudnya tidak bisa dihandle satu orang, mungkin sama lah dengan kita ya. Ketika usaha produksi berarti produksi, usaha TLS berarti Pak Iman gitu kan. Nah, memang mungkin izin Pak Roland ya, mungkin perlu juga di dimitigasi ataupun di apa sih namanya? Ketika proyek ini kan hanya satu kesatuan kan, proyek TMB Tramasan atau kan sebenarnya bukan hanya pelabuhan kan, tapi Pak Iman tadi menyampaikan di TLS juga kan harus selesai sesuai dengan target waktu kan gitu ya. Tramasan pelabuhannya juga selesai target waktu. Nah angkutannya kan juga harus jalan nih. Idealnya kan memang harus satu kesatuan kan, satu alur yang harus bisa selesai dengan bersama. Nah harus memang dibutuhkan nggak tahu apa namanya ya, kayak pelitnya atau siapa gitu ya, siapa. Jadi ketika nanti informasi-informasi yang yang dibutuhkan apa di sana, termasuk Pak Yadi mau membangun pertasop atau apa, nah itu lewat beliau siapa yang bisa menghandle itu ya, untuk bisa mendapatkan informasi di situ. Termasuk tadi sarana prasarana itu kan KAI. Nah harusnya memang idealnya tim, bentuk semacam tim mungkin ya. Tim ini yang bisa mengupdate seluruh proses ini mulai dari dulu sampai hilir. Artinya nanti bisa inline. Jadi tidak Pak Yadi nggak berliar lagi nanti ke Pak ini, ke Pak Surawan. Iya. Saya kira itu sih menurut saya. Karena kalau bangun itu butuh berapa orang? Karena ini jalan kan jalan ini udah macet. Iya. Maksudnya berapa lama waktu dibutuhkan oleh Pak Yadi sehingga paling lambat kapan nih barang masuk diri? Sebenarnya kalau internalnya kita itu kita udah mau diskusi di minggu ini kaitan dengan teman-teman tanah dan izin. Kalau memang perusahaan KAI nanti ya bicara untuk pembangunan itu izin-izinnya dialihkan ke PPBA. Nah saya khawatirnya izin-izin yang agak mungkin agak lama. Tapi ke Wafida sudah kita sampaikan untuk pengembangan tambang sudah disampaikan. Nanti tinggal penjelasan ke Wafida. Kira-kira berapa lama masukkan kalau seandainya KAI masuk ke PPBA-nya ke PPBA. Kalau ke KAI, nah ini nggak tahu lagi nih. Lama nggak di KAI-nya gitu. Ini kalau pembangunan mungkin 6 bulan atau 4 bulan selesai. Masuk efek
Iya. Iya. Member harus selesai. Iya. Ya bisa saja dengan sistem sekarang bisa saja. Artinya mobilnya filter itu harus setiap hari, setiap tahun sih. Ide Pak filter ini kalau transport kita undang semuanya gitu. Kita berdua kalau jadi tadi terkait USO, kemudian terkait masukan BBM-nya, kemudian kontrak angkutan, Pengadaan gerbong beda, kontrak angkutan beda, itu BBM beda, aset asetnya ya, ini aset lokonya lah, aset area namanya, aset area lo, aset lahan, aset lahan, aset lahan untuk apa? Storage BBM. ya kalau bilang nanti asetnya itu kita akan ada masalah itu mungkin tidak bisa lah kita itu 1 tahun dalam saya akan lama. Sebetulnya sih kalau aset itu hanya dampak nanti ya Pak, tinggal nanti kebutuhan kita disamping ke unit penjagaan aset atau komersialisasi aset Pak. Yang lebih penting adalah tadi siapa yang supply BBM-nya tadi, yang mengurus urusan BBM, pengadaan BBM. Rencana kebutuhan kita kalau masalahnya 17 juta perkiraan saya 17 Pak ya awal. ya kalau 17 perkiraan 11 tambah 8 berapa? 25 juta ya 100 hari sekarang 20 sampai 25 sampai 30 yang ada di sini 8 juta ya iya harinya sudah 30 KM 25 lah 25 KM berarti kalau sampai 17 KA dan 17 juta 75-80-an ya 100 lah. Nah, berarti Bapak tuh butuh lahan 4 kali dari sekarang begitu kan? Kalau 100 itu artinya berarti cuma sehari ya makanya minimal beda 2 kali 2 kali 250 2 kali butuh kapasitas 4 kali dari yang existing saat ini lah gitu kan? Kalau menurut itunya kita dapati tapi kalau ada informasinya kan itunya